Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Elea. Cerita ini ditulis oleh Kak Ram dan Ahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Rumah Belanda lagi, El. Aku melirik Elea, adikku, yang berdiri di sampingku. Iya kak, balasnya sembari melihat ke depan. Apa kamu belum kapok juga tinggal di rumah Belanda? Elea menggelengkan kepala. Kak Alpi takut. Ia malah menatapku dan tersenyum tipis. Menurut kamu? Tatapan matanya berubah tajam. Aura kakak sedikit gelap, berarti kakak takut. Ia meleparkan senyum. Bagaimana tidak takut? Terakhir kali kami tinggal di rumah Belanda, aku sempat diteror oleh sosok noni Belanda. Bahkan setelah pindah pun ia terus mengikutiku. Kakak sedang memikirkannya, tanya Elea. Siapa? Hana. Apa dia datang lagi? Seketika bulu kuduk ini meremang. Seharusnya kakak tidak memikirkannya, soalnya itu bisa mengundangnya. Suruh dia pergi, El. Jujur, aku masih terbayang dengan wajahnya yang pucat. Dia tidak berani mendekati rumah ini. Kenapa? Nanti kakak juga tahu. Yuk, sekarang masuk. Elea berjalan melewati pintu pagar kayu. Bawa barang kamu, El, perintahku, tapi tak diindahkan. Ia malah berdiri di teras sembari mengedarkan pandangan. Apa yang kamu lihat? Tanyaku sembari menenteng 2 koper dan berjalan mendekatinya. Tidak apa-apa kak. Jangan bohong. Terakhir kamu bilang tidak apa-apa. Ternyata ada kuntilanak merah. Kakak yang memilih rumah itu kan? Aku cuma tidak mau kakak takut saja. Seharusnya kamu jujur dari awal, El. Sekarang kamu harus jawab dengan jujur. Apakah rumah ini aman? Lumayan, balasnya singkat, membuatku sedikit kesal. Kakak ganti pertanyaannya. Apakah di rumah ini pernah terjadi sesuatu yang mengerikan? Elea mengangguk pelan. Seketika itu tubuhku merinding hebat, diikuti suasana hati yang mendadak sedih. Apa kakak bisa merasakannya? Kenapa kakak tiba-tiba jadi sedih? Kamu jangan iseng, El, omelku. Aku hanya mentransfer perasaan salah satu penghuni rumah ini, kak. Aku sudah pasrah. Baru datang sudah mendapatkan sambutan hangat. Namun, kini tidak bisa berbuat apa-apa. Membujuknya untuk mencari rumah lain pun percuma. Toh, sekarang giliran adikku itu yang memilih rumah. Kakak jangan bengong saja. Buka pintunya. Ku ambil kunci di kantong celana, lalu membuka pintu. Lagi-lagi, bulu kudukku meremang saat udara dingin dari dalam rumah menyentuh kulit. Ada 2 kamar. Aku pilih kamar yang depan, ucapnya sembari berlalu melewatiku yang masih berdiri di dekat pintu. Ia berbelok ke kanan, seakan-akan sudah hafal dengan rumah ini. Aku memindai setiap sudut ruangan. Dari luar memang tampak seperti rumah Belanda, tapi interior rumahnya sudah lebih modern. Berbeda dengan rumah Belanda yang sebelumnya, tempat Hana tinggal. Ups, aku tak sengaja memikirkannya lagi. Kak Al! El berteriak kencang. Bergegas aku menghampirinya. Terlihat ia sedang berdiri di atas tempat tidur. Ada apa, El? Tanyaku. Ada kecoa. Adikku ini memang aneh. Dia lebih takut dengan kecoa daripada hantu. Mana? Aku mengamati sekitar. Tadi kecoanya masuk ke kolong kasur. Terus, kakak harus cari di kolong kasur. Ia mengangguk tanpa rasa bersalah. Setelah drama mencari kecoa yang melelahkan, aku bisa juga istirahat di kamar. Kamar yang cukup nyaman dengan lampu yang tidak begitu terang. Yang paling aku suka di kamar ini adalah memiliki kamar mandi dalam, sehingga tidak perlu berebut kamar mandi dengan Elea. Baru berbaring sebentar, perut ini sudah keroncongan. Lapar. Terpaksa aku bangkit, lalu berjalan ke dapur. Cukup terkejut saat melihat Elea sudah ada di sana, berdiri seperti menyambut kedatanganku. Kamu lapar juga? Tegurku. Iya kak. Tapi cuma ada mie instan.
Tidak apa-apa, Kak. Kamu tunggu di ruang tengah saja, perintahku. Elea pergi ke ruang tengah. Aku melirik 2 bungkus mie instan yang tadinya ingin ku makan semuanya. Namun, adikku itu selalu muncul di saat yang tepat. Entahlah, terkadang ia seperti bisa membaca pikiranku. Setelah semuanya siap, aku membawa 2 mangkuk mie ke ruang tengah. Terlihat adikku yang cantik itu sedang mengobrol sendirian. Kamu sedang berbicara dengan siapa, El? Tegurku. Padahal, aku pun sudah tahu kalau ia sedang berbicara dengan hantu. Kering, sautnya. Apanya yang kering? Tanyaku heran, sembari meletakkan mangkuk di atas meja. Namanya Kering, Kak Al. Aku tertawa. Padahal kakak nanya serius. Kamu malah bercanda. Aku tidak bercanda, Kak. Memang namanya Kering. Elea menoleh ke samping kiri, sepertinya hantu itu berada di sana. Dia tidak suka namanya itu tertawakan. Spontan aku terdiam, menahan tawa. Maaf, habis namanya lucu. Mungkin bagi kaki itu lucu, tapi bagi dia nama itu memiliki arti. Memang artinya apa? Laki-laki. Itu bahasa dari Belanda, tebakku. Iya. Bilang ke dia, sekali lagi kakak minta maaf. Dia bilang jangan begitu lagi. Siap, yuk makan, nanti keburu dingin. Kuraih mangkuk mie, lalu mulai menyantapnya. Kami pun makan sambil mengobrol tentang sosok yang bernama Kering. Ternyata ia adalah seorang anak Belanda yang dulunya tinggal di rumah ini. Kakak mau tahu bagaimana dia mati? Tanya Elea. Aku menggelengkan kepala. Tidak, El. Tak mau ceritanya nanti malah mengganggu selera makanku. Selesai makan, buru-buru aku mencuci mangkuk itu di dapur, daripada harus mendengarkan adikku bercerita tentang teman barunya itu. Sekembalinya dari dapur, ia masih duduk di ruang tengah. Katanya tidak jauh dari sini ada pantai, Kak. Ucapnya. Iya, ada di belakang rumah, tapi harus melewati jalan setapak di tengah hutan. Aku berusaha sedikit menakutinya, agar ia tidak berniat pergi ke sana sendirian. Kering bilang kalau malam langitnya bagus. Jangan macam-macam ya, El. Awas saja kalau kamu sampai pergi ke sana malam-malam. Aku langsung memberi peringatan keras. Tidak, Kak. Aku menguap. Kakak mau ke kamar dulu, El. Ngantuk? Iya, Kak. Kamu masih mau di sini? Iya, aku masih mau mendengar cerita Kering. Oh, baiklah. Aku pergi ke kamar, tiduran sambil menatap layar ponsel, membalas komentar yang masuk di halaman Facebook. El, nama akun Facebookku sekaligus nama pena, diambil dari nama Elea, karena ia yang menjadi sumber inspirasi semua novelku. Semakin lama menatap ponsel, mata ini terasa semakin berat. Kuatur posisi bantal, lalu menaruh ponsel di atas nakas dan memejamkan mata. Suara itu berhasil mengganggu tidurku. Dengan mata setengah terpejam, aku melirik gorden yang bergerak-gerak. Tolong jangan ganggu, batinku, kesal. Kemudian lanjut tidur. Bangun. Ada suara berbisik di telinga. Sontak aku membuka mata, lalu mengedarkan pandangan. Tak ada siapa-siapa di kamar. Belum juga 1 hari, tapi gangguan sudah berdatangan. Aku duduk sembari menyandarkan punggung ke tembok. Kurai ponsel, lalu melihat jam. Sudah hampir tengah malam. Sepertinya aku tidur terlalu lama. Kasihan El, pasti ia belum makan. Aku bangkit, kemudian berjalan ke kamar mandi untuk cuci muka. Terdengar suara orang menjerit. Sontak aku berlari keluar kamar, menuju kamar Elea. El, aku membuka pintu. Ternyata Elea sedang duduk di kursi, menghadap jendela yang terbuka. Kamu kenapa jerit, El? Ia menoleh kepadaku. Apakah kamu mendengarnya? Iya. Itu bukan suara jeritan dari masa sekarang, tapi jeritan dari masa lalu. Jeritan dari masa lalu? Maksud kamu apa? Jeritan dari orang-orang yang dulu dibantai di tempat ini. Mereka sepertinya senang karena suaranya kini bisa didengar. Dek. Ucapan Elea membuatku merinding. Apa kamu serius, El? Ia tak menjawab, malah tersenyum lebar. El, jawab pertanyaan kakak. Apa ucapan kamu tadi itu serius? Aku
Tak bisa membayangkan tinggal di rumah bekas pembantaian. Iya kak. Ia menjawab tanpa beban sedikit pun. Padahal kakaknya sudah bergidik ngeri. Aku melangkah mendekati jendela dan menutupnya. Sudah tengah malam, sebaiknya kamu tidur. Perintahku sekaligus mengalihkan topik pembicaraan. Tak mau suasana malam ini berubah mencekam. Aku lapar kak. Jam segini? Sebenarnya aku juga lapar. Iya, lagian kakak tidurnya lama banget. Aku sampai meminta Kering membangunkan kakak, tapi tidak berhasil. Oh, jadi yang tadi main gorden itu si Kering? Iya, tapi kakak malah tidur lagi. Ia mendengus kesal dan cemberut. Kenapa kamu tidak langsung membangunkan kakak? Aku malas keluar kamar. Ya berarti salah kamu sendiri. Tengah malam begini cari makanan di mana? Memang di sini tidak ada minimarket 24 jam. Kamu tanyakan saja sama si Kering. Seharusnya dia lebih hafal tempat ini. Dia tidak bisa pergi dari tempat ini, Kak. Lah, bukannya dia bilang langit di pantai saat malam itu bagus. Kok sekarang tidak bisa pergi? Itu dulu, saat dia masih hidup. Sekarang jiwa dan tubuhnya terkunci di sini. Jiwa yang terkunci biasanya sering dijumpai di tempat bekas tragedi. Ditandai dengan adanya sosok penjaga yang cukup kuat untuk menahan korin-korin korban tragedi itu berkeliaran agar tidak mengganggu manusia. Namun, Ella menyebutkan tubuh yang terkunci. Apa mungkin maksudnya jasadnya dikubur di rumah ini? Tanyaku. Ella mengangguk. Lengkap sudah. Rumah bekas pembantaian sekaligus kuburan massal. Aku tak terbayang kejadian horor apa yang akan kualami nanti. Ella menatapku tajam. Sudah pasti ia sedang memindai auraku. Apakah kakak akan tetap tinggal di sini? Kamu sudah memilih rumah ini. Kakak tidak bisa berbuat apa-apa. Lagian kakak sudah membayar rumah ini untuk 2 bulan ke depan. Jika terjadi hal mengerikan, apakah kakak akan meninggalkanku? Kakak sudah berjanji pada ayah dan bunda untuk menjagamu sampai kapanpun. Kamu tidak usah berpikir seperti itu. Ella tersenyum. Baguslah, soalnya akan ada banyak sosok yang bisa diceritakan di rumah ini. Kering? Ya, dia salah satunya. Apakah kakak sudah mulai menulis cerita? Aku menghela nafas. Belum. Kakak masih belum berani melanjutkan cerita rumah sebelumnya. Oh, Dahlia. Jangan menyebut namanya, El. Tenang saja, Kak. Kuntilanak merah itu tidak akan berani masuk ke dalam rumah ini. Sudah 2 kali kamu mengatakan itu. Memangnya ada apa dengan rumah ini? Aku penasaran sosok apa yang ditakuti Dahlia hingga ia tidak bisa masuk ke sini. Kakak mau tahu? Elia beranjak dari kursi. Iya. Sini, aku bisikin. Ia menarik tanganku hingga posisi telingaku tepat di depan mulutnya. Aku lapar, bisiknya. Padahal kakak sudah serius, protesku. Untuk menceritakan mereka itu butuh energi, Kak. Ya sudah, kamu mau makan apa? Terserah. Ini sudah tengah malam, El. Jangan menambah beban pikiran kakak. Jawab yang benar. Mau makan apa? Capcay telur putih. Ada? Kamu pikir ada restoran Chinese food yang buka jam segini? Makanya aku bilang terserah kakak saja. Ia melompat ke atas tempat tidur. Kakak lihat dulu deh. Aku mengambil ponsel di kamar. Kemudian membuka aplikasi pesan antar makanan. Adanya nasi goreng, El. Boleh, Kak? Saut Ella. Aku langsung memesan nasi goreng. Beberapa menit pun berlalu. Kok belum datang juga, Kak? Padahal pesanan sudah diantarkan, tapi belum juga sampai. Ku coba menelpon pengemudi yang mengantar pesanan. Ia bilang dari tadi sudah menunggu di depan rumah, tapi tak ada yang keluar. Rumah yang mana, Pak? Tanya aku. Yang pagarnya hijau,
Rumah saya pagarnya coklat, Pak. Rumah Belanda. Ah, jangan bercanda. Itu rumah kosong. Saya tidak bercanda, Pak. Sekarang saya keluar deh. Aku berjalan keluar, berdiri di depan teras. Nah, sekarang saya sudah di depan. Tak berselang lama, terlihat ada motor mendekat. Aku melangkah keluar pagar. Saya baru tahu ada yang menempati rumah ini, ucap pengemudi online sambil menyerahkan pesananku. Saya baru pindah tadi siang, Pak. Oh, itu adiknya. Jam segini belum tidur, Mas. Pengemudi itu melihat ke arah teras. Adik. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Itu anak laki-laki yang berdiri di teras. Itu pasti si Kering, batinku. Iya. Dari tadi dia nungguin makanannya datang. Makasih ya, Pak. Buru-buru, aku berlari ke dalam, lalu menutup pintu. Ih, merinding. Kak. Elia tiba-tiba ada di belakangku. Ih, kakak kenapa teriak? Teman baru kamu tuh, kenapa berdiri di depan? Omelku. Kakak melihat Kering. Bukan kakak, tapi yang tadi antar makanan. Oh, padahal Kering ingin berkenalan dengan kakak. Jangan sekarang lah, kakak belum siap. Katanya oke. Tidak perlu dijawab juga. Gumamku berlalu duduk di kursi. Apa, Kak? Tidak apa-apa. Langsung tidur ya, jangan bergadang. Iya, Kak Al yang cerewet, sautnya seraya masuk kamar. Aku pun kembali ke kamar, lalu pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Dari luar, terdengar bunyi gorden yang digeser. Sudah pasti itu ulah si Kering. Saat keluar kamar mandi, aku langsung berdiri, menghadap gorden sambil bertolak pinggang dan melotot. Pergi, omelku melalui batin. Gorden itu berhenti bergerak. Aku pun bisa tidur dengan tenang. Ada suara langkah kecil berlari-lari di dalam kamar. Aku membuka mata perlahan. Suara langkah itu pun menghilang. Saat melihat ke pojok kamar, ada seorang anak kecil berdiri sambil menatapku. Rambutnya pirang. Ia mengenakan kemeja berwarna putih dan celana coklat. Senyumnya mengembang. Meski lampu kamar tidak begitu terang, aku bisa melihat dengan jelas wajahnya yang pucat. Kering, jangan ganggu. Aku mau tidur. Omelku, ia pun menghilang. Kamu meniduri tempatku. Tiba-tiba Kering sudah berdiri di sampingku. Hingga wajah kami pun saling berhadapan. Dengan cepat, kedua tangannya memegang kepalaku. Dalam sekejap, suasana kamar sudah berubah seperti zaman dulu. Zaman Belanda. Terdengar suara senapan dan orang menjerit dari luar kamar. Spontan, membuat pandanganku mengarah ke pintu. Pintu kayu dengan slot besi besar di tengahnya. Pintu terbuka. Terlihat anak kecil berlari masuk ke dalam, lalu mengunci pintunya. Ia menoleh kepada aku. Kering, Kering, panggilku. Tapi ia tak mendengarnya, malah berlari masuk ke kolong tempat tidur. Papa, Papa, Papa. Ia terus memanggil ayahnya. Pintu terbuka lebar. Seorang tentara Jepang masuk ke dalam dengan membawa senapan. Tentara itu menggeledah kamar, mencari keberadaan Kering. Kini, ia berdiri tepat di samping tempat tidur, kemudian menghentakkan kakinya. Sepertinya tahu kalau Kering ada di kolong. Ia menunduk dan menarik tubuh Kering. Kering berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang datang menolongnya. Sepatu boot hitam mendarat di pergelangan kakinya. Ia menjerit kesakitan dan meronta-ronta. Tentara Jepang itu mengucapkan sesuatu dengan bahasanya, kemudian mengarahkan senapan ke tubuh Kering. Suaranya sungguh memekakan telinga. Kulihat tubuh Kering sudah tak bergerak, bersimbah darah. Tentara Jepang itu menatap ke arahku dengan sorot mata yang mengerikan. Ia mengarahkan senapannya pada perutku. Aku menjerit sembari memegang perut. Tak ada darah. Ternyata itu hanya halusinasiku saja.
Kak? Ah! Aku berteriak kaget karena melihat Elea sudah berada di sampingku. El! Pekiku kesal. Padahal aku hanya memintanya perkenalan, bukan memberi gambaran tentang kematiannya, ucap Elea. Kamu sedang apa di kamar kakak pagi ini, El? Pagi. Sekarang sudah siang kakak Albiku yang ganteng. Tapi sayang. Sayang kenapa? Aku bersiap-siap dengan ledekannya. Tidak punya pacar. Sudah kuduga, pasti mengarah ke sana. Daripada kamu tidak punya teman. Ada tuh, kering. Ia menunjuk kursi dekat jendela. Maksudnya teman manusia. Manusia lebih jahat daripada hantu, Kak. Nada bicaranya berubah kesal. Ia memukulku dengan guling, lalu berlari keluar kamar. Selalu begitu. Ia yang mulai, malah marah-marah duluan. Trauma masa lalunya itu masih terus membekas hingga hari ini. Padahal kejadiannya sudah 2 tahun lalu. Sebagai kakak, aku pun merasa gagal. Tidak bisa menepati janji untuk menjaganya. Menjaga dari teman-temannya, pelaku perundungan. Aku beranjak dari tempat tidur, pergi menyusulnya, sembari mempersiapkan rayuan-rayuan maut untuk membujuknya. Kak Al. Elea sedang duduk di ruang tengah. Maafkan kakak ya, El. Aku mencubit pipinya yang tembam. Aku juga minta maaf, sudah bikin kakak kesal. Elea bangkit dan memelukku, kemudian mencubit perutku dengan kencang. Aduh, sakit, El. Ia kabur berlari ke kamar. El, apa kamu tidak ada niat kembali ke sekolah? Seharusnya tahun depan ia sudah masuk SMA. Kakak sudah tahu jawabannya, balasnya. Siapa tahu kamu berubah pikiran. Tidak, Kak. Keputusanku sudah bulat. Biasanya, Elea akan menghindar setiap ditanya tentang sekolah. Hari ini, suasana hatinya pasti sedang baik. Waktu kamu sekolah dulu, apa pernah punya teman dekat? Tidak. Kenapa? Mereka semua palsu, Kak. Palsu gimana? Mereka bersikap baik di depan, tapi selalu menjelekkanku di belakang. Dari mana kamu tahu mereka menjelekkan kamu di belakang? Seharusnya setelah menulis ratusan cerita horor, kakak sudah paham tentang hal itu. Oh, maksudnya ada teman spesial yang memberi kamu tahu? Iya. Soalnya kakak mulai khawatir, El. Sudah 2 tahun terakhir ini, kamu belum pernah sekalipun berinteraksi dengan manusia. Sekarang, apa aku sedang berinteraksi dengan hantu? Maksudnya manusia selain kakak. Dengan kakak saja sudah cukup. Bagaimana kalau kakak tiada? Maksudnya kakak meninggal? Iya. Berarti aku juga tidak ada. Jangan bicara begitu, El. Kamu masih muda. Masa depan kamu masih panjang. Daripada membicarakan hal yang tidak penting, lebih baik kakak ambilkan makanan di depan. Dari tadi kami memang sedang menunggu pesanan makanan datang. Belum datang, El. Sudah kok. Terdengar suara klakson. Elea mengangkat kedua alisnya dan tersenyum lebar. Bergegas aku pergi keluar, mengambil makanan. Siang ini, adikku yang cantik itu akan makan dengan menu favoritnya, capcay telur putih. Makanan yang mengingatkanku pada bunda. Benar kan? Elea seperti bangga ketika tebakannya benar. Palingan si kering yang memberitahunya. Iya. Aku pergi ke dapur, mengambil 2 piring nasi dan mangkuk untuk menaruh makanan. Kamu lagi kangen bunda ya, El? Tanyaku. Soalnya sudah beberapa hari terakhir ini, ia selalu meminta makanan itu. Memangnya kakak tidak kangen ayah sama bunda? Ia malah balik bertanya. Kangen juga. Sudah hampir setahun kita tidak ke makam ayah dan bunda. Setelah 5 tahun lalu kami resmi menjadi anak yatim piatu. Aku masih mengingat momen itu. Momen yang seharusnya menyenangkan, malah berubah menjadi duka. Berawal dari rencana liburan keluarga ke pantai, waktu itu bunda tidak terlalu setuju dengan rencana itu karena cuaca sedang tidak bagus, sering hujan. Setelah berdiskusi cukup alot,
Akhirnya Bunda setuju dan kami pun berangkat menuju pantai. Namun, kami tak pernah sampai ke sana. Di tengah perjalanan, mobil yang kami tumpangi mengalami kecelakaan parah. Ayah dan Bunda meninggal di tempat. Sementara aku dan Elea harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Elea sempat koma selama seminggu. Sementara aku harus menerima kenyataan tak bisa menghadiri pemakaman kedua orang tuaku. Bagian terberat dalam hidupku adalah ketika harus memberitahu Elea kalau ayah dan Bunda sudah meninggal. Namun, ada satu pesan Bunda yang paling kuingat. Tepat di malam sebelum kami berangkat liburan, saat itu kami sedang mengobrol berdua di ruang tengah. Tiba-tiba Bunda berkata, "Kalau Bunda tidak ada, tolong jaga Elea." Pesannya, aku pikir itu hanya pesan biasa, tapi ternyata itu adalah pesan terakhir Bunda. "Kak Al, kenapa nangis?" tanya Elea. Kebiasaan, setiap kali mengingat momen itu aku selalu meneteskan air mata. "Ah, siapa yang nangis?" Elaku. "Itu ada air mata." "Oh, ini keringat. Soalnya ayam rica-ricanya pedas." "Jangan bohong, kakak lagi memikirkan Bunda kan?" "Dari mana kamu tahu?" "Tuh kan, benar tebakan aku." "Iya, El. Apa kalau kakak memikirkan Bunda, dia bisa datang?" "Bunda bukan hantu, Kak. Bunda bisa saja datang, tapi melalui mimpi." "Semoga saja malam ini Bunda datang ke mimpi kakak." "Hati-hati, nanti malah sosok lain yang datang." "Jangan dong, El." "Aku tidak bisa mengatur mereka, Kak. Tapi sudah banyak sosok yang antri ingin perkenalan sama kakak. Siapa tahu kakak mau membuat tulisan tentang mereka." "Kan sudah kakak bilang, cerita tentang rumah sebelumnya saja belum selesai." "Kakak jangan takut sama si kuntilanak merah itu. Dia tidak terlalu kuat." "Tidak kuat bagaimana? Dia sudah makan banyak korban." "Korbannya itu orang-orang lemah, Kak. Kalau orang sekuat kakak sih, harusnya tidak terpengaruh dengan kehadirannya." "Tetap saja, El. Wujudnya itu menyeramkan." "Ya, namanya juga hantu." Malam kedua di rumah ini, udara terasa begitu dingin. Padahal sedang tidak hujan. "El." Aku memanggil Elea yang dari tadi tiduran di atas tempat tidurku. "Iya," sautnya. "Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih?" "Aneh apanya?" "Ini udara dingin banget." "Oh itu, makanya kakak jangan duduk di dekat jendela." Dari tadi, aku memang sedang menulis cerita di laptop, sembari menghadap jendela. Namun, udara dingin ini baru terasa sekarang. Tapi tidak sedingin ini, El. "Mungkin ada yang..." "Yang apa? Jangan bilang ada yang nempel." Aku mulai berpikir negatif. "Apa yang nempel? Cicak?" "Jangan pura-pura polos. Ada enggak?" "Tidak ada, Kak," balasnya. Aku langsung lega. "Tapi ada yang datang," imbuhnya. Seketika nafas kembali sesak. "Siapa?" "Nanti juga kakak tahu." Cepat-cepat aku menutup jendela. "Jangan begitu, El. Lama-lama kakak bisa jantungan." "Tenang, Kak. Dia itu baik." "Tolong, El. Kakak mau tidur nyenyak malam ini." "Serius, Kak. Dia itu baik." "Memang wujudnya seperti apa?" Aku jadi penasaran. "Rahasia." Elea beranjak dari tempat tidur, kemudian berlari keluar. "Ah, sial. Pasti sebentar lagi makhluk itu datang." Aku mengedarkan pandangan. Tiba-tiba, bulu kuduk ini meremang. Sontak aku melompat ke tempat tidur, lalu menyembunyikan tubuh di balik selimut. Samar terdengar suara ringkikan kuda. "El!" Aku berteriak memanggil Elea. Pintu kamar terbuka, lalu terdengar langkah kaki. Sontak aku mengintip dari celah selimut. Tak ada siapa-siapa di sana. "El!" Aku merasakan ada yang melompat ke tempat tidur. "Elea!" teriakku sekencang mungkin, masih bersembunyi di bawah selimut. Tiba-tiba, selimutku ditarik kencang. Terbuka. Aku berteriak saat melihat Elea sudah ada di hadapan.
El! Ih, begiku. Ini kedua kalinya yang mengagetkanku seperti itu. Ah, kakak lemah. Baru mendengar suaranya saja sudah ketakutan. Padahal dia yang membuat Dahlia dan Hana tidak bisa masuk ke rumah ini. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.